Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kompetensi PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Hayati, nomor induk mahasiswa 23980140088. Mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023, jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Semarang. Hari ini, tanggal 5 Maret 2024, saya melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi dinamika kependudukan di kelas 11-9 SMA Negeri 1 Kradenan. Mohon arahan, saran, dan penilaian dari Bapak Ibu dosen penguji. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Baik. Gimana hari ini kabarnya? Sehat? Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa aja? Siapa yang tidak masuk? Baik, ini ada agenda hari ini? Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang dinamika kependudukan, yang mana gimana untuk materi yang sebelumnya tentang masalah-masalah lingkungan hidup, kira-kira sudah paham apa belum? Ya, coba saya mau tanya dulu satu dari Iqbal. Apa saja yang termasuk masalah lingkungan hidup, Iqbal? Ya, lingkungan hidup, yang termasuk lingkungan hidup, masalah yang ada di situ itu apa? Banjir. Terus apa? Gempa bumi. Ya, tentunya tidak kalah ini ya, ada hubungannya antara lingkungan hidup dengan dinamika kependudukan. Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang dinamika penduduk ya. Seperti kemarin kita buat kelompok, jadi nanti satu kelompoknya itu ada 7 orang. Kira-kira gimana kelompok untuk kali ini? Seperti kemarin, apa mau dibuat baru? Ya, dibuat baru ya. Boleh kalian langsung menuju ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Jadi 5 orang, 5 kelompok. Berarti ada 7 orang. Karena tidak ada yang tidak masuk 3 orang, berarti nanti salah satunya ada yang berkurang. Ayo silakan kalian gabung buat kelompok. 1, 2, 3, 4, 5.
semua ya. Terus berikutnya adalah ini untuk materinya kali ini ya, dinamika kependudukan ya, bisa kalian simak. Ini adalah jumlah penduduk dunia pada tahun 2019, yang mana untuk angka tertinggi adalah Tiongkok ya. Terus yang kedua ada India, Amerika Serikat, dan nomor 4 ya untuk negara kita adalah urutan keempat. Nah, ini adalah seorang tokoh demograf ya, yang bernama Asil Guillard. Ini berasal dari Prancis ya. Dalam bukunya beliau mengemukakan bahwa demografi itu berasal dari dua kata. Yang pertama demos dan gradien. Yang mana untuk demos itu artinya penduduk dan gradien adalah catatan atau bahasan tentang sesuatu. Nah, bila dihubungkan kata-kata tersebut, jadi di sini demografi itu artinya adalah catatan atau bahasan mengenai penduduk atau kependudukan suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Terus yang kedua berikutnya ini ya, apa hubungan antara kemacetan dengan pemindahan ibu kota? Karena apa? Di sini ada wacana ya, betapa ini adalah suatu gambaran di mana ini adalah kemacetan yang terjadi di ibu kota ya, terutama di ibu kota Jakarta. Tapi sekarang ya tidak hanya di ibu kota ya, di sini pun terjadi suatu kemacetan ya. Makanya pemerintahan kita akan mencanangkan bahwa ibu kota kita akan dipindah ke Kalimantan. Apa tujuan dari Pak Jokowi? Ya, dari kelompok 4. Iya, sangat padat penduduk, banyak kemacetan. Dari kelompok 3 penduduk, apakah akan padat penduduknya itu hanya di ibu kota saja? Pulau Jawa contohnya, itu adalah salah satu. Ya, dari kelompok 1 mungkin punya alternatif lain. Kenapa ibu kota mau dipindahkan ke Kalimantan? Banyaknya? Ya, banyaknya sampah yang menyebabkan banjir. Semua itu adalah salah satu faktor ya. Kenapa? Tetapi banjir itu tidak hanya terjadi di kota Jakarta. Kemarin di Purwodadi juga terjadi banjir. Kira-kira ibu kota itu dipindah di Jakarta, Kalimantan, kira-kira kalian gimana? Kalau harus naik ibu kota tidak jatuh di Kalimantan. Nah ya, selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran tentang penduduk Indonesia ya. Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan namun bertujuan untuk menetap. Kalau misalkan ini saudara atau bapak ibu kalian misalkan pergi ke Jakarta dalam kurun waktu yang pendek, itu dinamakan apa? Kalau di Jakarta, misalnya di kampung nggak ada kerjaan ya, biasanya itu pergi ke Jakarta. Istilah yang paling spesifik urbanisasi. Ya, itu urbanisasi itu bermacam-macam ya. Biasanya di kampung itu, tahu di kampung tidak ada pekerjaan, biasanya bapak-bapak atau anak-anak muda itu pergi ke Jakarta ya toh. Setelah di kampung banyak pekerjaan ya kono panen apa itu biasanya di kampung ya pulang. Ya, ini faktor dinamika kependudukan. Yang termasuk faktor dinamika kependudukan itu ada apa saja? Ya, kelahiran, kematian, migrasi,
organisasi apa? Ayo, nama? Perubahan kebijakan pemerintah Sima itu termasuk dinamika penduduk. Nah, ini ada faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran. Yang pertama adalah faktor pendukung dan faktor penghambat. Ini juga ada angka kelahiran kasar. Di sini akan saya bagi LKPD, yang mana di LKPD ini sudah ada petunjuk untuk mengerjakan. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompok dan kelompok berapa harus kalian tulis ya. Nanti materinya saya kirim di grup. Nah ya, sekarang kalian perhatikan petunjuk yang ada di LKPD, kalian bisa lihat ya. Yang mana di sini ada sebuah permasalahan dari soal nomor 1 sampai 3. Bisa kalian cermati, kalian lihat. Setelah itu kalian bisa mendiskusikan satu kelompok ya. Saya kasih waktu 20 menit. Langsung siapa nanti bisa presentasi. Yuk, sekarang juga Iqbal dipimpin ketua kelas apa? Anak buahnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya kami di sini akan berpresentasikan tentang dinamika kependidikan. Pertama-tama perkenalkan nama saya Bendera Lestari. Saya yang pertama, Revi akan menjelaskan tentang latar belakang sejarah dan perkembangan menganalisis latar belakang sejarah dan perkembangan demografi. Yang lain dengarkan, mungkin ada pertanyaan atau mungkin jawaban dari kelompok 1 kurang tepat ya. Sejarah perkembangan demografi mencakup berbagai faktor, termasuk migrasi manusia, tingkat kelahiran dan kematian, perubahan kebijakan pemerintah, serta faktor-faktor sosial dan ekonomi lainnya. Dalam perkembangannya, demografi telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan evolusi manusia dan perubahan dalam struktur sosial masyarakat. Dari masa-masa sejarah hingga era modern, demografi telah menjadi konstruksi yang penting dalam memahami dinamika populasi manusia dan dampaknya terhadap masyarakat. Selanjutnya, Selamat akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran, kematian, dan migrasi dengan sensus penduduk. Merujuk pada jumlah individu yang tinggi di suatu wilayah pada waktu tertentu. Analisis penduduk mencakup studi tentang distribusi, komposisi, dan dinamika populasi tersebut, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kelahiran, kematian, migrasi, serta ekonomi, sosial, dan politik yang turut mempengaruhi perubahan dalam populasi suatu wilayah. Selanjutnya yang terakhir, Eza akan menjelaskan faktor-faktor dinamika penduduk. Faktor-faktor dinamika penduduk mencakup tingkat kelahiran, kematian, dan tingkat migrasi. Tingkat kelahiran dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, dan lingkungan budaya. Tingkat kematian dipengaruhi oleh akses terhadap politik dan lingkungan. Selain itu, organisasi teknologi. Migrasi dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi sosial, politik, dan lingkungan. Itu terjadi terutama perubahan demografi dan kebijakan migrasi juga mempengaruhi dinamika penduduk. Apakah ada yang bicara lain? Ya, dari kelompok lain ya, ini kelompok 1 sudah mempresentasikan tentang dinamika kependudukan. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Kira-kira jawaban dari kelompok 1 sudah puas? Insya Allah. Ya, bisa ditutup dari kelompok. Benar, presentasi di kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terus siapa lagi yang mau maju? Ya. Coba saya minta salah satu dari kelompok untuk menyimpulkan hasil dari diskusi tadi. Saya ambil dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk menyimpulkan hasil dari diskusi tadi. Jadi saya selaku perwakilan dari kelompok 4 akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Ya. Setelah kami menganalisis tentang dinamika kependudukan, kami dapat mengetahui latar belakang dan perkembangan demografi serta faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika tersebut seperti tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi serta perubahan kebijakan pemerintah. Ya, kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya untuk kesimpulannya dari kelompok 4. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Terima kasih untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Untuk materi selanjutnya
penduduk sebagai sumber daya pembangunan, ya. Setelah dinamika penduduk nanti ada materi yaitu penduduk sebagai sumber daya pembangunan. Nah, kira-kira sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih, tetap semangat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.